Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami tetap bisa beribadah dan memuliakan nama-Mu, walau kami tidak berada di satu tempat. Sebentar kami akan memulai kebaktian pada pagi hari ini, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Di dalam kondisi penyebaran wabah COVID-19 seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Maka kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dari Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Untuk petunjuk hidup baru dari 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Selanjutnya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Purwanti. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan agar kami paham dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga Ibu Purwanti yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Salam, selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dalam ibadah remaja pada minggu pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13 akan kita baca secara litani. Saya membaca ayat yang ganjil, kalian membaca ayat yang genap. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Ayat yang ketujuh. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tawanan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia.
Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam kehidupannya, menyimpan di dalam hatinya, dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini firman Tuhan diberi judul Life is Never Flat. Hidup tidak pernah datar. Dalam kehidupan kita ada gelombang, ada pasang surut, ada naik turun kehidupan yang mewarnai kehidupan kita. Nah, anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah dalam hidup kalian mengalami keluhan, mengeluh misalnya, mau pergi ke gereja atau akan berangkat ke sekolah misalnya, tiba-tiba turun hujan yang mengakibatkan kalian bersungut-sungut, marah, karena sebetulnya kalian tidak mau direpotkan oleh harus memakai jas hujan atau membawa payung dan sebagainya. Atau ketika musim kemarau seperti sekarang ini, kalian mengeluh, aduh panasnya. Anak-anak remaja, momen-momen yang dialami dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini seringkali diwarnai oleh keluhan. Tetapi tahukah kalian bahwa mengeluh itu sebetulnya itu akan membuat kita terpasung, membuat kita tidak menjadi produktif di dalam menjalani kehidupan. Sebab andai kata kita bisa melakukan sesuatu yang kita lakukan, ada keterpaksaan, ada unsur-unsur tertentu yang membuat hasil pekerjaan kita ini menjadi tidak sempurna. Nah, sebagai remaja, kalian hidup ini sedang mencari jati diri. Ada kalanya kita juga mengalami benturan, mengalami tekanan. Misalnya saja, ketika berkumpul dengan komunitas kita, ternyata teman-teman yang bersama-sama dengan kita ini tidak satu iman dengan kita. Kita mungkin tidak dianggap, mungkin kita dicap sebagai orang kafir, mungkin kita disingkiri oleh mereka. Lalu bagaimana sikap kita sebagai remaja Kristen menyikapi pergumulan-pergumulan yang semacam ini? Barangkali mungkin kita melihatnya ini adalah hal kecil, tetapi sebetulnya memberi dampak yang sangat besar. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan Yeremia, seorang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi nabi, menyerukan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang hidup di dalam kondisi iman yang kritis. Saat itu, bangsa Israel meninggalkan Tuhan, beralih menyembah kepada berhala, kepada Baal, kemudian mendirikan bukit-bukit pengorbanan dan menyembahkan persembahan-persembahan yang tidak selayaknya. Mereka mempersembahkan anak-anak kandungnya sebagai korban bakaran. Bahkan mereka tega, rakus, memakan daging-daging anak mereka masing-masing untuk memuaskan nafsu mereka demi Allah lain yang mereka ikuti. Kondisi yang demikian memperburuk keadaan. Oleh sebab itulah Tuhan memanggil Yeremia yang saat itu masih sangat muda. Ya,
Tetapi firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel ini ditolak. Mereka beranggapan bahwa Yeremia masih muda, anak bini sore. Mengapa harus menyampaikan firman seperti itu, firman Tuhan seperti itu? Yeremia ditolak dan diancam. Karena menurut bangsa itu, nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Yeremia muda itu tidak berpihak kepada rakyat. Bahkan dalam kondisi yang demikian ini, Yeremia sampai dipasung dan akan dibunuh. Firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Yeremia berisi tentang malapetaka yang akan terjadi terhadap Yerusalem dan sekitarnya karena Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka telah beralih iman kepada yang lain, beriman kepada yang lain yang akan membawa kesengsaraan bagi mereka selanjutnya. Atas dasar nubuatan inilah Nabi Yeremia dipasung oleh Pasyur. Siapa itu Pasyur? Ia adalah imam yang menjabat kepala di rumah ibadah. Lalu Nabi Yeremia ditangkap, kemudian dipasungkan di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Sia-sia saja Yeremia berusaha melepaskan diri. Semalam suntuk, ia berada di dalam tawanan Pasyur. Sehingga dalam penderitaannya sampai pagi harinya, ketika Pasyur kemudian melepaskan dia, ya, Yeremia bergumul di dalam hatinya. Ia mengungkapkan keluhannya kepada Tuhan. Aku masih sangat muda ketika aku dipanggil oleh Tuhan. Sehingga wajarlah kalau orang-orang itu mentertawakan aku, mengolok-olok aku, setiap kali aku menyuarakan firman Tuhan. Yeremia menjadi gemas dan marah. Merasa lelah menyuarakan kehendak Tuhan berulang-ulang kali dan selalu tidak diterima oleh bangsa Israel. Dalam keluhannya ini, Yeremia pun pernah berpikir untuk berhenti dari panggilannya sebagai nabi dengan cara yang tidak mau mengingat Tuhan Allah dan tidak mau mengucapkan firman Tuhan lagi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika itu dilakukan oleh Yeremia, ternyata dia tidak dapat melakukannya. Karena ternyata hatinya merasa tidak tahan. Ada dorongan yang kuat yang membuatnya harus menyuarakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu keluhan berikutnya, orang-orang yang selama ini disebut sebagai sahabat sejati, yang selama ini adalah teman, mereka rukun, mereka baik setiap hari, tetapi ternyata malah mereka berharap dan berupaya supaya Yeremia kena malapetaka Tuhan. Ini adalah suatu tindakan yang tidak adil, merasa kecil, merasa tidak berguna, merasa tidak ada faedahnya yang dilakukan. Dalam keadaan demikian, Yeremia tidak menjadi putus asa. Yeremia mengakui bahwa Tuhan selalu beserta dia. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan menyertai Yeremia seperti dikatakan dalam ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Tuhan beserta dengan Yeremia seperti pahlawan yang gagah. Sehingga dalam hidupnya kemudian dari keadaan yang mengeluh, kemudian dia dapat melihat kebaikan Tuhan. Apa yang dilihat oleh Yeremia kemudian? Kalau tadinya ia terpuruk, sekarang dia
menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan ternyata Tuhan tidak meninggalkannya, Yeremia dapat melihat orang-orang yang selama itu mengolok-olok, mentertawakan, bahkan akan menjerumuskan dia, ternyata mendapatkan hukuman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yeremia ini tepat, sebab ia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Yeremia tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan tindakan yang anarkis yang dapat membuat celaka banyak orang dan dirinya sendiri. Dia tidak berbuat apa-apa kepada orang-orang yang berlaku tidak benar itu. Sebab orang-orang itu kemudian mendapat hukuman dari Tuhan. Tidak mendapatkan apa-apa yang dia lakukan kepada Yeremia. Dan mereka akan tersandung sehingga mereka kemudian mendapat malu. Mereka tidak berhasil berbuat jahat kepada Yeremia. Dalam keadaan terjepit dan ancaman, Yeremia tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang itu, melainkan Tuhan yang berbuat sesuatu kepada mereka yang hendak menjatuhkannya. Akhirnya yang terjadi adalah Yeremia terus bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan karena Tuhan memberi kelegaan terhadap nyawa orang yang selalu berharap kepada Tuhan dari tangan orang-orang yang jahat. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi bagi kita. Kehidupan itu pasang surut. Kadang kita menggebu, percaya kepada Tuhan. Ada kalanya kita kehilangan semangat. Ada kalanya kita melayani Tuhan sepenuh hati. Ada kalanya kita tidak mau melayani Tuhan. Semua terjadi karena adanya situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya sakit hati, karena adanya godaan, karena tekanan, mungkin karena kebencian dan sebagainya. Ternyata mengeluh saja dapat menjadikan kita tidak produktif. Pikiran menjadi kacau, bahkan acap kali menjadi negatif. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan sukacita. Belajar dari Yeremia, kita perlu belajar untuk menikmati kehidupan kita. Ada up and down, naik, kadang turun. Tetapi jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Ketika kita dapat menikmati pergumulan kita, dapat menyelesaikan perkara kita, itu bukan oleh gagah dan kuat kita, tetapi pasti adalah karena pertolongan dari Tuhan. Kita dapat menghadapi dengan hati yang damai sejahtera dan tetap percaya kepada Tuhan. Tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita. Seperti Tuhan menyertai Yeremia dalam pelayanannya sebagai nabi Tuhan yang penuh dengan pergumulan, dan juga Tuhan akan menyertai kita. Kalian sebagai remaja Kristen dalam menghadapi kesulitan, ancaman, tekanan, dan lain sebagainya, sehingga keluh kesah kita pasti akan ada jalan keluar yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur di kesempatan pagi yang indah ini. Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan di rumah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami sehingga firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak selalu mengeluh terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan memberikan cara mendidik kami dengan hal-hal yang tidak baik atau dengan hal-hal yang baik. Semuanya bermuara agar kita selalu mengingat bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tetap beserta dengan kita. Seperti Tuhan beserta dengan Yeremia sebagai nabi Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, biarlah firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini juga menenangkan hati dan pikiran kami. Sehingga di dalam melangkah dalam kehidupan ini,
Kami senantiasa berharap dan hanya berserah kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan menuntun agar kami tidak salah langkah di dalam memilih kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bersama kami. Bapa di dalam sorga, jikalau di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ada terselip dosa di dalamnya, kiranya Tuhan mengampuni kami. Dan berserah kepadamu ya Tuhan, ampunilah kelemahan dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Purwanti yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi. Berkati Tuhan, semoga kasus COVID-19 di Indonesia segera menurun dan teratasi. Kami juga berdoa buat pemerintah yang sedang menangani masalah ekonomi. Berkati semoga cepat normal. Berkati juga garda terdepan, semoga mendapatkan ganjaran yang sesuai. Kami juga berdoa untuk studi kami. Sertai dan beri kami kecerdasan walau kami berada di rumah. Sebentar lagi kami juga akan menjalani semester baru di tingkatan yang lebih tinggi. Kami juga berdoa buat teman-teman dan guru-guru kami supaya sehat selalu. Kami berdoa untuk gereja ini, berkati pelayanannya semoga selalu lancar. Berkati pendeta, majelis, pengurus, dan jemaat semoga sehat selalu. Berkati keluarga kami juga ya Tuhan, semoga sehat selalu, panjang umur, dan lancar rezekinya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, untuk persembahan, sementara dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop yang dikumpulkan kolektif pada tanggal 28 Juni 2020. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Lindungi kami selalu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepada-Nya di dalam masa-masa sulit seperti ini. Dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Baik, demikianlah ibadah remaja pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join pagi ini, dan juga terima kasih untuk Jenny dan juga Bu Purwanti yang sudah melayani. Untuk pengumuman minggu depan kita tetap akan ada ibadah Zoom seperti ini. Jadi walaupun di gereja minggu depan itu sudah mulai ibadah di gereja, tetapi untuk
ibadah remaja dan juga ibadah anak tetap diadakan secara online. Jadi besok minggu depan kita tetap akan ada ibadah Zoom lagi seperti biasanya. Itu kemudian untuk persembahan silakan dikumpulkan ke kantor gereja mulai tanggal 28. Jadi hari Minggu depan boleh dikumpulkan ke kantor gereja. Itu saja pengumumannya. Seperti biasa, sebelum kita tutup, akan saya unmute semua. Silahkan ucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu. Baik. Dah.